أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Asatidah dan ustadzah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bersama poin yang ke-6. Seorang ustadz atau ustadzah itu dituntut untuk bisa bersikap tertarik kepada santri dan santriwati. Ada 5 hal yang kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama, tanggapi serius pendapat yang mereka sampaikan. Kalau kita didatangi oleh santri atau santriwati dan santri atau santriwati ini menyampaikan bahwa dia ingin berbicara dengan kita, maka kita harus meluangkan waktu. Harus, tidak boleh tidak. Ya, Ustadz sibuk apa tidak? Katakan tidak. Jangan sampai ya, tak kasih waktu ya 3 menit ya, 3 menit ya. Atau nggak bisa, waktu Ustadz udah habis, waktu Ustadzah sudah habis, nggak ada waktu untuk antum atau anti. Jangan. Karena rumah mereka sekarang kan ada di pesantren. Kalau mereka atau dia berani mendatangi kita menyampaikan sesuatu, kita harus tahu bahwa dia sedang membawa sebuah permasalahan. Ini harus kita sadari. Makanya siapkan waktu. Di pertemuan kemarin saya masih ingat bahwa terkadang guru itu dituntut untuk mengeluarkan modal lebih. Setidaknya permen kita siapkan, setidaknya minuman kita siapkan. Kalau kita punya uang, misalkan perlu bicaranya tidak di kelas atau di kamar, tapi misalkan di kantin. Kalau di kantin ternyata tidak cukup, kita izin kepada pihak yang berwenang untuk membawa santri atau santriwati ini keluar. Tergantung nanti teknisnya bagaimana. Karena terkadang yang seperti itu dibutuhkan. Ustadz Ustadzah perlu diketahui bahwa banyak sekali persoalan anak terjadi ketika anak itu berada di rumahnya sendiri karena anak merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Makanya banyak anak cewek itu dalam tanda kutip rusak karena dia merasa kurang mendapatkan perhatian dari bapak. Kenapa bapak? Karena kalau bapak ini sudah memberikan perhatian kepada anak ceweknya, anak gadisnya, maka kemungkinan ibu akan memberikan perhatian yang jauh lebih besar. Makanya kasus di luar itu banyak gadis-gadis itu yang rapuh, sehingga kemudian pada akhirnya dia dimanfaatkan oleh teman cowoknya. Kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari bapaknya, maka nanti pelariannya ke cowok. Nanti silahkan dibuka di internet penelitian yang menunjukkan bahwa anak usia SMP SMA di Indonesia ini sekarang ini berada dalam masalah soal pergaulan lawan jenis. Banyak yang sudah tidak biker lagi. Biker, bikron. Bikron itu bahasa Arab, nanti diterjemahkan sendiri. Tanya Ustadz. Biker. Sudah tidak banyak yang biker lagi. Sehingga kemarin betul-betul anak tekankan bahwa siapapun yang kita temui, kalau itu ustadz berarti santri, kalau itu ustadzah berarti santriwati, dia datang meminta kita untuk berbicara, jadikan itu sebagai
momen yang harus diseriusi. Apalagi kalau persoalannya sudah sampai ke level tinggi, misalkan sampai ke mudir, sampai ke kepala bidang atau level-level yang tinggi. Tidak lagi musyrif lagi, tapi di atasnya musyrif. Ini berarti persoalan. Yang kedua, kita harus melibatkan diri ke dalam kegiatan yang mereka laksanakan. Tergantung konteksnya di sini kegiatannya apa. Ini tentu kegiatan yang tidak reguler, tidak di dalam kelas atau tidak di dalam asrama. Ustaz, tapi saya itu susah saat berbaur, harus dipaksa untuk bisa bergaul agar kita sebagai pendidik ini bisa menyelami dunia mereka, masuk ke dalam dunia mereka. Yang ketiga, mengikuti tren atau pendekatan terkini. Ya, di pesantren kami itu ada perlombaan, Ustaz. Perlombaannya sederhana. Perlombaan mengikuti webinar. Dalam satu semester yang paling banyak mengikuti webinar nanti mendapatkan hadiah. Hanya dengan mengumpulkan sertifikat. Kan webinar, belajar sekarang itu gampang. Asal kita mau aktif, tiap hari itu ada seminar, webinar itu gratis. Kita cari yang gratis. Gak usah cari yang 50.000, cari yang 25.000, cari yang 20.000. Kita cari yang gratis. Itu banyak, tinggal kita mau temanya apa. Tujuannya agar kita bisa mengikuti persoalan-persoalan baru yang sedang didiskusikan. Yang keempat adalah bertanya minat dan cita-cita. Ini penting. Kalau kita mendapati santri yang dalam tanda kutip bermasalah di pesantren, sangat penting bagi kita untuk bertanya dua hal ini. Kalau putra ya panggil mas, ya panggil mas. Kalau putri dipanggil mbak. Antum manggil santri dengan namanya atau mas ya? Ya. Ini sudah jadi kebijakan, Ustaz. Kalau antum mau bagus, jadikan kebijakan, Ustaz. Ustadz memanggil santri dengan mas atau akhi. Mas itu bahasa Jawa atau Indonesia, akhi bahasa Arab. Kalau bisa ini bagus, mumpung santrinya masih dikit dan mumpung ustadz-ustadznya juga masih dikit. Jangan memanggil dengan namanya langsung. Biar santri itu sejak mereka masih kecil di sini mendapatkan kasih sayang dari ustadz-ustadznya. Kalau yang ustadzah-ustadzah dibiasakan manggil mbak atau ukhti. Mumpung santri-santriwatinya masih dikit. Tanyakan kepada mereka minatnya apa dan cita-citanya apa. Kalau bisa di pesantren ini jangan sampai ada anak yang merasa terintimidasi dengan orang tuanya. Kan banyak yang pengen nyantri itu bapak ibunya, bukan anaknya. Makanya terkadang kita itu, wow ini anak yang nggak bisa diatur Ustadz, ini anak yang, ketika tanya, mas, antum itu sebenarnya pengen nyantri apa tidak? Enggak Ustadz. Cita-cita antum apa? Anak pengen jadi pengusaha Ustadz. Bener, iya Ustadz, jiwa saya itu jiwa pengusaha. Loh kok kamu masuk pesantren? Yang pengen anak masuk pesantren itu bapak anak Ustadz. Nah anak seperti ini kalau kita marah-marahi, kita stres apa tidak dia? Stres. Sehingga kita tahu akar permasalahannya dulu sudah kita pelajari. Ini akar permasalahannya apa? Anak ini sekarang menjadi anak yang seperti ini. Ditekan bapaknya sampai di pondok, kurang semangat, malas, ketemu dengan ustadznya yang juga mengharapkan hal yang ideal dari diri kita. Stres nggak anak ini? Stres. Kalau sudah stres pasti nggak bisa belajar, pasti tidak bisa menghafal. Yang kelima kemarin, bersikap terbuka terhadap ide mereka. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada ustadz dan ustadzah yang menguasai segalanya. Makanya sangat penting bagi kita untuk duduk mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Tadi saya sebelum berangkat ke sini itu ngajar jam 1, 2, 3, 4. Pelajaran selesai, anak sempatkan dengan anak-anak untuk apa? Pakai bahasa Arab ya. Apa permasalahan antum sekarang? Apa yang menjadi masalah? Anak menyaring masalah Ustadz. Yang pertama kemarin sempat lauknya habis,
Satu pekan ada 2 kali tapi diganti dengan menu yang lain. Beberapa lapangan belum dibuka. Diserap sudah Anda catat di sini. Kemudian diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Ustadz ini bagaimana? Ini bagaimana? Itu kerjaan kita. Itu kerjaan kita. Baik di kelas atau di asrama. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak bisa pendidikan sekarang itu pokoknya antum harus gini. Pokoknya anti harus gini, ikuti. Gak bisa. Anak sekarang itu pinter-pinter. Anak sekarang itu pinter-pinter. Apalagi kalau mereka habis liburan. Itu biasanya pengetahuannya nambah. Ya atau tidak ini? Istilah-istilahnya nambah. Santri habis liburan itu dapat istilah baru. Iya. Iya. KHM. Komunitas HP miring. Karena selama liburan main game. Main game itu kan nggak bisa gini. Pasti gini. Terus satu lagi yang anak nggak tahu, nggak pernah lihat TV masalahnya. Yang lagi rame itu katanya film. Apa tuh? Apa? Apa? Layangan putus. Iya bener. Apa? Iya, anak nggak ngerti, anak nggak pernah lihat sekalipun film itu. Iya. Itu didapatkan santri dari liburan. Habis liburan dapat sesuatu yang baru. Nah, kita ini kalau tidak berusaha memahami kondisi mereka, nanti kita berada di sini, mereka di tempat yang lain. Itu pasti akan menjadi persoalan. Nah, ini yang ketujuh yang akan kita bahas pelan-pelan hari ini, karena kemarin kan kita sepakat kan kita ini santai. Yang serius tadi sudah rapat, sekarang kita santai. Kita itu perlu bersifat fleksibel. Fleksibel. Fleksibel itu artinya kalau besi fleksibel itu dia bisa dilekuk-lekuk. Bukan dia patah, tapi dia menyesuaikan kondisi. Di sini saya tulis terkadang perlu setel kendu, ini bahasa Jawa ini. Setel kendu. Jangan setel kenceng terus. Terkadang kita itu menjalankan sistem harus setel kendu, yang nggak Jawa nggak paham. Setel kendu itu apa? Setel kendu itu terkadang kita harus pelan, tidak terburu-buru. Bahkan terkadang kita itu dituntut untuk menurunkan standar kepada anak-anak tertentu. Agar kita bisa fleksibel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memahami masalah yang ada. Ini untuk semua guru nih. Mau ngajar di kelas atau dia sebagai musyrif-musyrifah. Santri kok nilainya tidak maksimal, santri kok hafalannya lambat. Yang perlu kita lakukan adalah cari masalahnya dulu. Cari masalahnya. Kamu itu kenapa? Kamu itu kenapa? Bahkan kalau perlu, telusuri latar belakang santri-santriwati tersebut. Apa ini anaknya? Apa ini? Kok dia itu seperti ini, masalahnya kira-kira apa? Ustadz untuk bisa masuk dan menguasai masalah mereka itu perlu waktu apa tidak? Perlu. Makanya kalau kita ingin mempraktekkan teori ini dengan maksimal, kita harus siap capek, harus siap lelah, karena membutuhkan waktu. Menggali masalah yang ada pada diri santri dan santriwati itu membutuhkan jalsah, duduk, bicara. Kalau bahasa Jawa nih, kowe iki sekarang sedang ada apa toh? Itu perlu duduk, bicara. Setelah kita ketahui masalahnya, berikutnya adalah perbandingkan maslahat dan madharat. Maslahat itu artinya kebaikan, madharat itu artinya keburukan. Di sebuah pesantren
yang tidak perlu saya sebutkan, ada kasus santriwati itu bapaknya sibuk banget, ibunya juga sibuk. Bapaknya sibuk nyari duit, ibunya juga sibuk nyari duit. Persoalannya santriwati ini dia tidak memiliki saudara atau saudari, anak tunggal. Jadi dia di rumah itu sendiri, nanti kegiatannya ya pergi ke sekolah, kemudian pulang ke rumah, ketemu dengan orang tuanya itu jarang, paling sore sampai malam. Dan dia merasa bahwa pertemuan dengan orang tuanya itu sangat formal. Pertemuan dengan orang tuanya sangat formal karena mahal. Bapaknya sibuk kerja, ibunya sibuk kerja. Orang tua bekerja itu kira-kira baik apa tidak? Pasti baik, wong cari duitnya untuk siapa? Untuk keluarga. Tujuan orang tua baik. Persoalannya keadaan orang tua yang seperti itu menyebabkan anak yang tidak memiliki kakak atau adik itu merasa sendiri di rumah. Sehingga pada suatu saat tibalah waktu anak ini harus masuk ke pondok. Ketika anak ini masuk ke pondok, karena selama di rumah itu dia merasa sendiri, merasa tidak nyaman. Di pondok, anak ini memiliki masalah, problem dalam sosialisasi. Dia sulit untuk mencari teman. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia suka menyendiri. Mau ikut halaqah tahfidz, Ustadz, kalau saya setoran tahfidz didengar oleh teman-teman itu saya malu, Ustadz. Karena selama di rumah selama ini dia selalu sendiri. Terus gimana? Saya tidak bisa setoran kecuali berhadapan-hadapan dengan ustadzah dan di tempat yang khusus. Kalau di keramaian di depan teman-teman saya nggak akan keluar, Ustadz. Hafalan saya nggak akan keluar. Saya takut, Ustadz. Saya takut. Nanti keluar keringatnya, keluar keringet dingin, karena dia sudah takut duluan. Olahraga disuruh praktek, nggak bisa. Anak seperti ini, ketika kita sebagai guru menuntut dia untuk melakukan hal yang sudah menjadi patokan, peraturan yang semestinya, kira-kira anak ini mendapatkan masalah apa tidak? Masalah. Enggak, pokoknya namanya halaqah itu ya setelah subuh atau setelah maghrib atau setelah asar atau setelah isya, sesuai dengan jadwal. Dan model halaqah kita seperti ini, yang mostor maju, yang lainnya nunggu di depan, di belakang, dilihat nanti rame-rame. Kalau enggak gitu berarti enggak bisa. Maka selamanya anak ini tidak akan bisa setoran. Kalau kita menghadapi anak yang sudah seperti ini, kira-kira maslahat dan madorotnya itu lebih baik mana? Dia tidak setoran apa tetap setoran? Dia tetap setoran. Terus bagaimana caranya? Kita latih dia untuk bisa setoran, kita khususkan carikan tempat yang tertutup. Dilatih pelan-pelan. Yang penting tujuan dia datang ke pesantren untuk setoran tetap berjalan. Itu kita menurunkan standar apa tidak? Pasti menurunkan standar. Seharusnya di tempat yang ramai, waktu yang diberikan hanya satu, tidak bercabang-cabang. Sekarang kita harus mencari jalan yang lain hanya untuk satu anak itu. Tapi ini maslahat. Tujuannya tetap tercapai, kebaikan untuk anak itu tercapai, kebaikan yang diinginkan pesantren tetap tercapai, meskipun harus menempuh jalan yang lain. Dalam berbagai kondisi yang seperti ini dibutuhkan. Bukannya fleksibel itu yang dimaksud fleksibel itu ketika Ustadz, anak nggak bisa Ustadz yang model kayak gini. Terus gimana? Anak nggak setoran, ya udah kamu nggak usah setoran, nggak bisa seperti itu. Bukan fleksibel. Ini berarti sudah merusak aturan. Nggak bisa seperti itu. Termasuk di dalamnya yang tadi sudah saya sampaikan adalah memahami keinginan yang disampaikan oleh murid. Kemarin kan kita sudah belajar tentang tegas. Kita sudah mengetahui bahwa guru itu harus tegas. Tapi ketegasan itu juga tidak menafikan fleksibilitas. Dan yang keempat, turunkan standar jika tidak berpengaruh pada target.
Ini terkait dengan fleksibilitas yang terkadang dibutuhkan di dalam asrama. Misalkan apa fleksibilitas di dalam asrama misalkan? Apa misalkan? Fleksibilitas di dalam asrama. Kira-kira apa? Satori. Fleksibilitas di asrama kira-kira apa Satori? Tidak menghilangkan peraturan, tapi kita memberikan perlakuan khusus kepada anak karena mempertimbangkan tadi masalahnya, keinginannya, maslahat madharatnya, kira-kira apa itu? Di kelas itu sering kita mempraktekkan fleksibilitas. Misalkan apa? Peraturan masuk kelas yang pertama kali datang dia berhak untuk mencari tempat duduk sesuai yang dia inginkan misalkan. Tapi dalam kondisi tertentu terkadang peraturan itu tidak bisa berjalan karena ada anak yang memiliki gangguan penglihatan. Maka kita khususkan untuk anak ini dia tidak ikut aturan. Kenapa? Kalau dia duduk di belakang nanti tidak bisa melihat papan tulis. Khusus untuk anak ini kita tempatkan dia berada di depan. Misalkan seperti itu fleksibilitas. Tidak merubah atau merusak hal yang ada, tetapi kita memberikan perlakuan yang berbeda karena maslahat yang ingin dicapai. Yang kedelapan, Ustazah, ini kita percepat karena nanti ada materi yang juga penting. Hari ini slide harus sudah selesai. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah yang lain. Yang kedelapan, guru, ustadz-ustadzah itu harus bersikap gigih. Gigih itu artinya tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Ustadz-ustadzah semuanya, kalau kita ingin dianggap menjadi guru, kita ingin dianggap menjadi ustadz atau ustadzah yang luar biasa dalam masalah kerja, kinerjanya bagus, jadilah kita orang yang berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi sesuai dengan level masing-masing. Jangan sampai menjadi orang yang mudah lapor ke atasan. Suka lapor ke atasan itu menunjukkan kelemahan. Karena itu adalah indikator orang tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini berkaitan erat dengan sikap gigih yang harus kita miliki. Misalkan Ustadz Thorik sebagai musyrif kamar membawai berapa orang orang anggota Ustadz? 19. Ustadz Thorik membawai 19 santri. Kalau ada masalah, maka Ustadz Thorik harus berupaya bahwa masalah kamar saya, masalah 19 anak ini harus bisa saya selesaikan sendiri. Tidak serta-merta setiap ada masalah saya pusing kemudian saya laporkan kepada atasan. Agar bisa bersikap gigih, apa yang dilakukan? Yang pertama, jangan mudah bosan untuk ngurusi kewajiban yang harus kita selesaikan. Karena bosan itu saudaranya malas. Orang kalau sudah malas biasanya bosan. Kalau bosan ya biasanya karena malas. Terkadang rutinitas itu membuat kita membutuhkan sesuatu yang baru. Persoalannya kalau ternyata kita berada pada tempat itu dan tidak mengalami perubahan. Sudah beberapa tahun ngurusi satu kamar, tidak pernah berubah di kamar yang lain. Itu terkadang ada kebosanan. Maka yang seperti ini harus dilawan. Ustadz tiap pagi kok membangunkan santri terus Ustadz. Ustadz jadi guru ngajar ya seperti ini terus Ustadz. Ini rawan untuk melahirkan atau mendatangkan kebosanan. Harus kita lawan. Harus kita lawan. Karena orang hidup itu identik dengan rutinitas yang harus dia lakukan. Kalau rutinitas itu sudah menjadi sesuatu yang menjemukan bagi dia, maka itu sebab lahirnya masalah. Makanya harus dilawan. Yang kedua, sikap gigih yang kita miliki itu bisa ditopang dengan strategi untuk menggunakan SDM yang mumpuni. Ini dalam semua level. Kita harus berpikir untuk memberdayakan orang yang ada di bawah wewenang kita.
Ini tidak cuma unsur pimpinan ini semuanya. Ini contohnya Ustadz Thorik. Ustadz Thorik. Ya. Ustadz kalau saya ngurusi kamar sendiri pasti capek, ya kan? Pasti itu. Tapi kita harus melihat bahwa dari 19 anak itu pasti ada anak-anak atau santri-santri yang bisa diberdayakan. Cari aja orang-orangnya itu. Mana ini? Anak-anak yang bisa saya berdayakan, anak-anak yang bisa saya berikan wewenang untuk ikut mengatur kondisi di kamar itu. Itu penggunaan SDM yang mumpuni. Cari. Sehingga kemudian beban kita yang seharusnya kita kerjakan sendiri sekarang beralih ke anak-anak yang kita pilih. Kalau kita membiasakan seperti itu, nanti secara tidak kita sadari kita sedang melatih anak-anak untuk berorganisasi dan mengemban tanggung jawab. Ini penting. Ada santri yang lulus dari pesantren itu tidak bisa apa-apa, ngatur tidak bisa, nyuci tidak bisa. Kalau di rumah itu ya bisanya ngerepotin orang tua, karena selama di pesantren dia menjadi santri yang pasif. Maka perlu dilatih. Kalau di sini belum ada pengurus asrama santri dari kalangan santri, maka perlu dibuat. Jangan hanya pengurus OSIS, pengurus asrama dibuat. Setiap kamar harus ada pengurusnya. Setiap lantai ada pengurusnya. Tergantung nanti konteks lapangannya seperti apa. Sehingga nanti muslim-muslim seperti Ustadz Thorik itu lebih banyak berfungsi sebagai supervisor. Melihat, kamarnya sudah bersih, Masya Allah, kamar mandinya bersih, ranjangnya bersih. Kenapa? Di dalam tubuh santri itu sendiri sudah ada sistem yang menjalankan. Dan kalau muslim semua capek, 19 santri. Ada pasangan bapak ibu memiliki 2 anak cewek, itu sudah pusing. Tiap hari rumahnya berantakan, kasurnya acak-acakan. Lah ini seperti Ustadz Thorik memiliki 19 anak. Beliau aja belum punya anak, tapi harus mengurusi 19 anak. Kalau sistem ini tidak dibuat, maka nanti banyak orang yang akan pusing ngurusi santri. Maka dibuat sistemnya. Di asrama harus ada ketuanya, harus ada wakilnya, harus ada seksi keamanannya, misalkan seperti itu. Harus ada seksi kebersihannya dan seterusnya. Ini semuanya harus diatur. Yang ketiga, kita harus berpikir inovatif. Inovatif itu berpikir untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, kreatif. Kreatif itu berpikir untuk melahirkan sesuatu yang tidak ada pada teman-teman kita. Kreatif itu terkadang inovatif, tapi terkadang tidak inovatif. Karena biasanya masih ada di tempat lain, tapi di sini belum ada misalkan. Itu harus kita biasakan. Dan berpikir lateral. Lateral itu berpikir dari pinggir. Memahami persoalan, melihat sebuah fenomena, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita berfungsi sebagai outsidernya, melihat. Yang keempat, gigih itu bisa kita lakukan kalau kita mau mencoba dan terus mencoba. Jangan pernah bosan intinya. Coba terus, mencoba terus. Nanti setelah sholat duhur, mungkin sambil makan bisa lihat kunci suksesnya pendiri KFC. Baca, itu penting. Meskipun dia tidak Islam Muslim, tapi itu adalah pelajaran. Berapa kali dia mencoba ramuannya, sehingga sekarang KFC menjadi penjual ayam yang paling enak sampai sekarang. Ada FC yang lain, tapi nggak ada yang pernah bisa mengalahkan KFC. Itu berapa kali dia mencoba. Nanti yang lainnya coba dibaca. Itu hasil karena dia mau mencoba. Coba dan terus mencoba itu kan Islami.
Kenapa Islami? Karena ketika kita mau mencoba dan terus mencoba itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah putus asa. Orang putus asa itu kan tidak mempraktekkan ajaran Islam, tapi ketika dia gigih terus mencoba, dia sedang mempraktekkan ajaran Islam. Makanya kita, masalah apapun yang dihadapi, jangan pernah untuk merasa gagal dan putus asa. Yang kelima, evaluasi berkala. Evaluasi berkala. Setelah semuanya kita jalankan, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah, kok masih ada masalah seperti ini, ya kira-kira apa persoalannya, itu perlu dievaluasi. Ini ada teori Ustaz yang juga penting, meningkatkan kegiatan dengan metode growth mindset. Ada 3 ini teori. Yang pertama, menyadari bahwa kegagalan bukanlah tanda ketidakmampuan. Ini kata-kata luar biasa ini, diingat-ingat. Gagal itu bukan karena kita tidak mampu. Iya. Ada pemain bola, ketika main di timnya itu selalu kalah. Sampai akhirnya dia menghubungi anak, minta doa, Pak Ustadz tolong didoakan biar tim saya menang. Ya. Karena saya dimintai doa, ya saya berikan doa yang ada hadisnya biar timnya menang. Saya capek Pak Ustadz main bola selalu, ini pemain timnas bola, nggak usah saya sebutkan namanya, pernah main di timnas nasional. Saya sampaikan salah satunya ini, kalau merasa gagal, merasa tidak bisa, dan kemudian semangatnya kendor, maka selamanya Mas akan seperti itu. Saya manggilnya Mas. Sekarang masih aktif di salah satu tim Liga 1. Liga 1. Ya. Makanya orang gagal itu biasa. Yang penting adalah bagaimana dia terus mencoba. Ini kalau kita praktekkan dalam kepengasuhan misalkan atau mengajar, ini akan sangat menarik. Yang kedua, melihat masalah sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Melihat masalah sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Karena tidak ada orang yang tidak bisa, tinggal dia mau berlatih apa tidak. Kuncinya cuma itu. Kuncinya cuma itu. Biasanya yang lebih unggul dalam mempraktikkan teori ini adalah para ustadzah. Karena wanita itu biasanya lebih telaten, mencintai atau menyukai hal-hal yang detail, sehingga cocok ini. Nanti Ustadz Mudir ya keluar ya, mumpung. Ya. Nanti bisa dibandingkan itu asrama putra sama asrama putri. Dibandingkan kan apple to apple itu, kelas 1 sama kelas 1, kelas 2 sama kelas 2. Nanti dibandingkan. Anak yakin 100% yang putri lebih bagus. Ya. Iya. Coba aja dipraktek. Kalau perlu nanti yang putra setelah dibanding ke putri. Iya. Coba kalau nggak percaya lihat asramanya. Lebih bersih mana, lebih berapi mana, lebih wangi mana. Anak yakin 100% lebih bagus putri. Karena semuanya terkait dengan hal ini. Ya Allah Ustadz, tiap pagi itu harus membangunkan santri untuk subuh. Oke lah, udahlah selesai. Mereka berangkat sekolah, kamarnya berantakan Ustadz. Ini gimana caranya? Itu kan butuh kontrol tiap hari, tiap pagi kita diminta untuk keliling. Standarnya sudah bagus, mereka keluar, ranjangnya harus bersih, standar hotel lah ya. Ranjangnya bersih, di atas ranjang hanya ada spray, bantal, selimut, guling ada di sini. Boleh? Boleh ya? Guling boleh? Nggak boleh, berarti hanya spray, bantal, dan selimut dengan standar yang sudah ditetapkan.
ini tiap pagi Ustaz harus diingatkan. Ya memang harus seperti itu. Nah ini kalau kita tidak gigih, kamar akan berantakan. Pasti akan berantakan. Makanya yang lebih sukses biasanya adalah yang putri. Ya, kalau tidak percaya nanti bisa dibuktikan. Yang ketiga, bersikap gigih itu bisa tercapai kalau kita berupaya menjadi orang yang produktif. Orang produktif itu orang yang hariannya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Apa? Makanya kita tidak boleh berpikiran statis. Pokoknya jalani ini jangan. Nanti kita tidak akan bisa berkembang. Ini terkait 8 hal yang perlu kita perhatikan. Ini bagian pertama dari pengendalian santri. Masih ada bagian-bagian berikutnya dari pengendalian santri. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke manajemen sedikit ini. Karena yakin semuanya udah pada tahu ini. Di internet ada ini, tapi ini perlu disampaikan karena ini materi dasar. Semuanya yang ada di sini kan leader ya, pemimpin ya. Ustaz Thorik memimpin 19 anak. Sampingnya Ustaz siapa? Hah? Fahri. Ustaz Fahri memimpin berapa? 19. Sampingnya? Ustaz Noval memimpin berapa? 16. Ya, semua yang ada di sini adalah pemimpin. Ada yang wali kelas juga memimpin. Ada kepala ini juga memimpin. Semuanya memimpin. Maka perlu bagi kita agar kita lebih mudah dalam memimpin untuk memahami bagaimana seni memimpin. Materi dasar dalam kepemimpinan atau manajemen itu terkait dengan POAK ini. Kalau kita sudah tahu dan mempraktekkan POAK, berarti kita sudah lumayan lah berada di level yang paling bawah untuk menjadi seorang leader. Kalau kita belum tahu ini, ya ini persoalan. Pasti kita mimpinnya ngawur. Pasti mimpinnya ngawur. Ini. Karena kita diminta untuk mengatur banyak hal terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab, maka penting bagi kita untuk memahami POAC ini. Ini nanti semuanya harus dihafalkan. Yang pertama terkait dengan planning. Artinya apa? Perencanaan. Ya. Sebelum kita melakukan apapun semuanya harus direncanakan. Harus. Yang kedua, organizingnya, pengaturannya. Nanti dijelaskan satu persatu. Yang ketiga, aplikasinya, aksinya, actuatingnya. Dan yang keempat adalah controlling. Kita lihat satu-satu maksudnya seperti apa. POAC, P adalah planning, maksudnya adalah tujuan atau target. Kalau kita merencanakan sesuatu itu, yang paling penting untuk kita tetapkan terlebih dahulu adalah tujuan atau target dari apa yang ingin kita laksanakan. Itu harus matang. Harus matang. Contohnya ini yang sederhana saja. Kita mewajibkan anak-anak ketika masuk kelas itu untuk membersihkan kelas. Tiap pagi kita buat jadwal. Itu harus ketahuan targetnya apa, tujuannya apa. Itu harus jelas. Di kamar kita membuat sistem kerja bakti asrama misalkan. Kenapa kita harus membuat program kerja bakti asrama? Tujuan dan targetnya harus sudah jelas. Harus sudah jelas. Agar tujuan atau target itu jelas, dimengerti, maka planning itu terkait dengan ini.
Nah, ini nanti juga harus dihafal. POAC, planning, organizing, creating, dan controlling. Kalau planning perencanaannya itu mau bagus, maka harus memperhatikan rumus ini. Rumus ini sekarang juga sudah menjadi teori. Sudah menjadi teori. Ya, yang pertama, kalau kita ingin membuat program yang bagus, maka program itu harus spesifik. Spesifik. Spesifik itu jelas. Ustadz, ana males tidur Ustadz. Belum ngantuk, padahal sudah jam 22.00 WIB. 22.00 WIB. Kira-kira apa yang harus kita sampaikan kepada santri yang tidak mau tidur padahal sudah saatnya tidur? Itu dijelaskan. Sampaikan. Program menidurkan santri jam 22.00. Sampai nanti santrinya paham, oh iya ya, berarti tidur itu menjadi sesuatu yang harus saya lakukan. Oh, berarti saya harus tidur. Banyak santri yang begadang, susah untuk dan tidak mau tidur di malam hari karena dia tidak memahami kenapa dia diminta untuk tidur jam 22. Di sini jam berapa, Ustaz? Jam 9:30. Ini semuanya harus disampaikan. Yang pertama spesifik. Yang kedua measurable. Itu artinya bisa diukur. Bisa diukur. Ini semuanya Islami, Ustaz. Semuanya harus bisa diukur ketercapaiannya. Contohnya, kita menginginkan semua lulusan dari pesantren ini hafal 30 juz. Kalau masa belajar di sini adalah 6 tahun, maka setiap grade itu dibutuhkan untuk hafal berapa juz? 30 dibagi 6, berarti 5 juz. Oh, berarti setiap anak-anak lulus dari satu grade untuk naik ke grade berikutnya minimal harus hafal 5 juz. Itu namanya apa? Ukuran. Kalau kita mau membersihkan kamar mandi, membuat standar kamar mandi yang bersih, itu harus ada ukurannya. Apa? Klosetnya tidak boleh ada warna kuning. Kalau ada warna kuning nanti dipegang. Oh, ini kuning karena kotoran. Nah, berarti belum masuk standar. Gayungnya tidak boleh ada kerak. Kalau ada kerak berarti belum masuk standarnya. Di dalam kamar mandi harus ada ember dan gayung. Oh, ini kamar mandi cuma ada ember. Oh, berarti belum masuk ukuran. Semuanya harus ditentukan. Nanti kalau kita biasa model seperti itu berorganisasi, semuanya akan enak untuk dijalani. Kamar dianggap bersih itu ketika begini. Kok kaca ventilasi itu masih ada debu, ini belum masuk kriteria. Itu semuanya harus bisa diukur. Ustadz, berarti kita harus menciptakan ukuran. Harus menciptakan ukuran. Ustadz, sulit pertama. Setelah itu enak untuk menjalani. Makanya kalau kita ke tempat-tempat umum itu biasanya ada lembar checklist kan? Ya, itu pasti ada itu lembar checklist. Yang melaksanakan, begitu dia sudah melaksanakan nanti di checklist ini. Berikutnya nanti akan datang supervisor, lihat. Oh, sudah di checklist. Supervisornya lihat. Oh ya, checklistnya sudah dilihat. Oh ya, betul, terbukti. Yang ini, oh ya. Yang ini, oh ya. Nah, ini harus dibiasakan. Ustadz, ini sistem barat saatnya. Kita ambil al-hikmatu dolatul mu'min aina ma wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah atau sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang harus dicari oleh seorang yang beriman. Dimanapun dia berada, maka dia berhak untuk mendapatkan atau menangkap sesuatu itu. Di rest area itu tidak ada kamar mandi kotor. Di rest area itu tidak ada sampah yang berserakan. Ya. Karena semuanya menggunakan manajemen. Yang ketiga, A,
achievable. Itu artinya adalah sesuatu yang mungkin untuk didapatkan, bisa dipraktekkan, bisa dicapai. Nah, ini penting. Pokoknya kalau kita mau membuat sesuatu harus diperhatikan bahwa sesuatu ini mungkin untuk terrealisasikan. Contohnya, santri itu penting loh untuk diajari olahraga yang sesuai dengan sunnah, misalkan apa, memanah, maka adakan ekstra memanah. Kita ingin buat ekstra memanah, tapi ternyata misalkan tidak ada lahannya atau tidak punya tempat sasarannya, berarti ekstra memanah tidak mungkin bisa dilaksanakan. Adakan dulu baru kemudian dilaksanakan. Yang keempat, R ini perlu dikoreksi ya, bukan realistik ini, relevan. Relevan itu sesuai dengan kondisi kita saat itu. Sesuai dengan kondisi kita saat itu. Yang berikutnya T, time based, itu memiliki jangka waktu, bisa diukur dengan waktu tertentu. Makanya dibiasakan kalau kita mengadakan acara itu harus ada timeline-nya, pengaturan waktunya seperti apa. Ini semuanya adalah hal-hal yang mendasar dalam manajemen. Ketika tujuan sudah kita sesuaikan dengan metode SMART tadi, maka berikutnya adalah O, organizing, menyusun format. Tim bola itu kenapa sih pertama kali yang harus dicari adalah pelatih? Karena pelatih nanti yang akan mengatur komposisi. Ya. Formasinya 4-4-2, apa 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau 3-4-4, semuanya itu ada di tangan, atau 3-4-3, semuanya ada di tangan pelatih. Setelah pelatih dipilih, biasanya pelatih itu merekrut kipernya siapa ini, strikernya siapa yang mau dikontrak, playmakernya siapa, backnya siapa. Di kamar juga seperti itu, satoring nanti dipraktekkan. Nanti kerjaan tuh makan enak. Di kamar ada struktur organisasinya apa tidak? Sudah ada? Sudah ada. Orang-orangnya sudah pas apa belum? Nah, sudah, berarti sudah mempraktekkan ini. Orang-orangnya harus pas. Setelah itu aksi sesuai dengan pekerjaannya. Eksekusi lapangan disertai dengan landasan-landasan yang tadi sudah disampaikan. Berikutnya yang terakhir adalah controlling, ini pemantauan. Ini pemantauan. Nah, ini saya hanya memberikan pengantar, mengenalkan istilah. Kalau mau keterangan lebih detail, semuanya di internet itu ada. Ada. Kalau ingin lebih baik lagi, nanti caranya begini, kajian tentang POAK .pdf. Itu yang muncul di layar kita itu PDF. Nanti di-download, pelajari sendiri. Oh, ternyata kayak gini. Ini penting bagi kita semuanya. Guru atau musyrif, karena semua kita sekarang adalah leader. Ana hanya mengantarkan saja. Karena ana yakin kalau kita mengkaji, membaca sendiri, pengetahuannya akan lebih maksimal. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan pengendalian santri. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita masih akan tetap pengendalian santri bagian kedua. Nanti mungkin akan dikaitkan juga dengan sistem manajemen kelas, karena ada yang guru, ada yang pengasuh. Ini penting, bagaimana cara mengajar yang baik. Nanti pokoknya satu-satu kita pelajari bersama-sama biidznillah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf jikalau ada tutur kata yang tidak tepat atau tidak berkenan.
Semoga yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat meskipun sedikit. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Kita akhiri, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.